Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita dan apa yang kita sudah lakukan untuk memuliakan Tuhan, menjadikan nama Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita seperti perkenalan kita dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan, bukan hanya sekedar nyerocos, tetapi bentuk di dalam tindakan dan perilaku yang berkenan di hadapan. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari kanan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman-Nya juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah Tuhan ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa sebagaimana firman Allah, orang yang percaya akan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, sebagaimana Roma 16 ayat yang ke-31. Jadi kalau kita percaya dari bagian orang yang tidak percaya, percayalah bahwa ketika kita betul-betul hidup sebagaimana kepala penjara, dia dan seisi keluarganya pada akhirnya ditarik oleh Tuhan datang kepada dia. Puji nama Tuhan. Dan juga kita mengatakan dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan bertunas, akan bertumbuh, bertunas, berbunga dan berbuah lebat, di mana buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, dan berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya, berkati juga yang ada di luar sana. Semoga Tuhan menolong mereka untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan kita dalam surat Filipi ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11. Saya akan bacakan, doaku supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tema kita adalah doa dan harapan. Kita tahu sudah bahwa doa itu adalah komunikasi kita antara Allah dan kita. Itu yang pertama. Doa itu juga adalah di mana kita bermohon Tuhan mengintervensi persoalan kita atau persoalan orang lain. Nah, sehingga kita bisa ketika kita melihat persoalan rumah tangga orang, dan kita bisa meminta Tuhan mengintervensi. Kalau kita sudah mendengar keluarga mau berpisah, saya sudah berapa kali diminta untuk mendukung orang berpisah, tapi saya tidak akan pernah mendukung
perpisahan. Maka solusinya akan selalu saya tawarkan adalah pengampunan. Keluarga harus hidup dalam pengampunan. Kalau keluarga sudah tidak hidup dalam pengampunan, itu akan menjadi sulit. Nah, kalau kita tahu, kita bisa mengintervensi. Intermediate. Jadi menengahi, ya. Jadi kita bisa menengahi ketika persoalan-persoalan manusia ini ada, dan kita juga bisa meminta Tuhan menengahi persoalan-persoalan kita yang ada, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah diam. Dan yang terakhir adalah judgment. Doa itu adalah judgment. Bicara soal judgment, saya katakan judgment ini tidak sembarangan orang bisa melakukan. Judgment, kalau mungkin Anda lihat di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 50, di mana kalau ada KDN di dalam Alkitab ada KDA, ya. Kalau KDN itu ya itu tentang dia. Kalau KDA bukan dia. Ada perah itu, ada datan di situ, ada dia itu, yang hidup memberontak, yang merasa dia berhak menjadi alat di tangan Tuhan. Pada waktu itu, merasa berhak untuk bisa membakar upah di hadapan Allah. Mereka lupa Tuhan sudah menentukan bahwa yang bisa berhak membakar upah itu hanya keturunan dari Allah. Jadi itu bisa juga dan apa digabungkan. Itu ketetapan Tuhan. Dan coba Bani Korah, Datan dan Abiram mencoba untuk memberontak. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana judgment harus dilakukan oleh Musa. Anda bisa baca kisah itu. Lalu Musa katakan, ini bukan kulakukan dari hatiku, tapi supaya orang tahu bahwa aku dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kematian mereka seperti kematian orang biasa, maka aku tidak perlu mengatakan aku dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau kematian mereka bukan seperti kematian orang biasa, maka aku adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Selesai ngomong demikian, maka 250 anggota keluarga daripada Bani Korah, Bani Datan, Korah dan KDN, Korah, Datan dan Abiram mati seketika. Apakah orang Israel puas? Apakah orang Israel takut? Tidak. Justru lebih parah pemberontakan dari Bani KDA itu. Itu hanya 250 orang. Dan kemudian besoknya mereka memberontak lagi, memperkarakan situasi itu. Orang udah Musa bukan kehendakku, bukan keinginan hatiku, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? 14.700 kemudian. Kalau yang tadinya peristiwa pertama itu 250, peristiwa kedua 350. Untungnya itu, ya, saya bilang untungnya karena mayat yang bergelimpangan itu bisa dikejar oleh Harun. Karena ketika dia tidak bisa mengejar mayat-mayat ini, kematian akan terus berdatang. Dan ketika dia berada di tengah-tengah antara orang mati dan orang hidup, maka berhentilah Tuhan. Jadi begitu hebatnya kuasa doa, tapi ada banyak orang yang suka berdoa. Kita sedang mengadakan doa, dan saya katakan juga seperti saya, kita akan melakukan terus, walaupun kita berdoa di tengah malam, biasanya, tapi dengan doa 10 hari yang sudah dilakukan, dan kita terus akan berdoa, memberikan api itu terus menyala, Tuhan terus menyucikan kehidupan kita. Nah, doa dan harapan adalah suatu keinginan yang diharapkan supaya terjadi.
Saya tidak tahu harapan kita. Saya tidak tahu doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, pasti ada harapan yang kita naik. Ketika kita berdoa, ada harapan yang akan Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah doa dan harapan dari Paulus juga kepada jemaat di Filipi. Yang konteks saat ini di mana kita hidup di akhir zaman ini tidak jauh berbeda. Karena hukum dan ketetapan Allah itu sudah lihat dan aman, kekal untuk selamanya. Tapi bagaimana kita menyikapi untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga doa-doa dan harapan kita itu bisa sampai kepada Allah. Doa dan harapan Paulus kepada jemaat di Filipi boleh terwujud. Doa dan harapan saya bagi gereja Tuhan di tempat ini boleh terwujud. Di sana semua ada harapan saya. Baik sebagai ayah, baik sebagai gembala, sebagai penjaga kota. Ada harapan yang saya harapkan. Bukan hanya sekedar sampan, tapi ada harapan yang kita minta. Baik bagi generasi muda masa ini. Jangan menjadi pemuda-pemudi yang cengeng, yang sukanya dosa, sukanya main game, sukanya playing victim, sukanya main-main hura-hura dan lain sebagainya. Nah, sudah waktunya kita tampil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kalau kita sama dengan dunia ini, apa yang membedakan kita dengan dunia ini? Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Cara kita berkata-kata, cara kita berbuat, cara kita berpikir. Nggak boleh. Nah, doa dan harapan yang kita lihat dari Alkitab yang sudah kita akan baca, saya akan baca dulu. Dan lihat doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat melihat apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang Kristus. Haleluya, amin. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Jadi doa dan harapan yang dinaikkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi adalah yang pertama, saya mengkontekskannya kepada kita karena itu juga doa dan harapan saya, termasuk kepada saya. Kita harus hidup semakin melimpah dalam kasih yang pertama. Karena ada sujudnya, jadi kita harus hidup semakin melimpah. Yang pertama itu dalam kasih. Kasih orang semakin, kasih orang semakin tawar. Kalau orang tidak punya duit, dijauhkan. Kalau orang punya duit, didekat. Kasih hanya untuk mendapatkan keuntungan. Bukan untuk saling rela berbagi, saling memperhatikan, saling menasihati, saling membangun. Saling menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan masing-masing. Kasih mulai tawar. Anak-anak tidak peduli terhadap orang tua. Itu seperti tadi itu. Saya baru tahu kalau mamanya minta ganti tugas, tidak ada yang mau. Itu karena apa? Kasih mulai tawar. Berhati-hatilah. Kalau sampai mama mau meminta sesuatu, jadi tidak kamu kabulkan. Berhati-hati. Jangan anggap remeh.
taati orang tuamu supaya panjang umurmu di negeri yang Tuhan berikan kepada, supaya panjang umurmu, bahagia hidup. Itu kita katakan, bukan saya. Baca itu Keluaran 20, baca itu Efesus 1 dan 2 itu. 3. Supaya kita mengerti apa arti permohonan, permintaan. Kalau hanya dalam hal yang kecil itu kamu tidak bisa memenuhi, betapa naiknya itu. Jadi hidup dalam kasih, memang kasih itu mulai tawar, mulai hamba. Dan itu perlu dibakar dengan api doa. Kita berdoa, tapi kemana api doa itu? Yang menghangatkan. Jangan kasih seperti jemaat di jemaat di Efesus mula-mula. Kasih mereka yang mula-mula hilang. Mereka giat. Mereka begitu luar biasa. Tapi satu hal mereka telah tinggalkan. Kasih kepada Allah itu mulai hambat, tawar. Mereka hanya mengerjakan sebagai kegiatan rutinitas. Bukan dengan antusias melayani Tuhan. Bukan dengan api yang terbakar kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup semakin melimpah dalam kasih. Yang kedua, bagian B-nya adalah, saya masuk bagian 1, bagian B. Kita harus hidup semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dia katakannya tidak, katakan tidak. Kalau Yesus katakan, kalau dia katakannya tidak, katakan lebihnya adalah dosa. Kalau Yakobus mengatakan, saudara Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau dia, janganlah kamu bersumpah demi surga, ataupun demi bumi, ataupun demi apapun dengan yang lain. Kalau kamu katakan kalau iya, katakan saja ya, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah, kalau itu dari satu, selebihnya adalah dosa. Ini pokok katakan. Yakobus katakan bahwa kamu akan mendapat hukuman. Jadi dalam pengetahuan yang benar tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dalam pengetahuan yang benar sejalan, selaras, seirama dengan hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengetahui firman. Kita perlu memperkatakan firman Allah. Supaya apa? Supaya firman itu melekat kuat. Sehingga kita berkata ketika, you are my portion, O Lord. Engkau adalah bagianku, ya Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk mentaati firman. 19 ayat Mazmur 19 ayat 57. Ayat 56. This has been my practice. Inilah yang telah aku praktekkan. I obey to your precepts. Aku mentaati ajaran-ajaran. Jadi diajar bukan untuk melupakannya, tapi diajar untuk mentaati. Dan itu perlunya kita membaca firman Allah setiap waktu. Kalau kita bisa makan 3 kali sehari, kenapa jiwa kita tidak bisa makan 3 kali sehari? Kenapa kita bisa memperkatakan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, tapi kita pengetahuan untuk kehidupan kita tidak pernah perkatakan dengan itu. Semoga kita memiliki pengertian yang benar. Dan bagian C-nya, kita harus hidup semakin melimpah dalam segala pengertian. Nah, itu tadi perlu pengertian. Orang dalam keadaan sakit, ada perlu pengertian, bantu, gantikan, itu. Tapi kalau orang tanpa pengertian, saya tidak tahu
Ini hubungan dengan khotbah bukan itu. Tapi itulah pengertian itu. Bukan hanya membantah saja. Perlu ada pengertian. Sehingga ketika kita juga membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan, orang juga dengan ikhlas, dengan baik. Jangan untuk orang dunia kita cepat 1000 langkah kita, tapi keluarga kita, kalau boleh jangan. Kalau boleh kita melawan dulu. Itu bukan hidup dalam pengertian, hidup dalam kebutuhan. Yang kedua kata firman Allah itu ayat ke-8, ayat ke-9, ayat 10. Kita harus hidup dapat memilih apa yang baik, tidak kong kali kong. Karena ada banyak orang hidup kong kali kong. Yang penting sama-sama untung, walaupun itu yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Allah. Kadangkala hamba-hamba Tuhan juga hidup kong kali kong, yang penting tak. Saya katakan kalau saya tidak bisa, lebih baik saya tidak dapat daripada saya dapat, tetapi saya harus berbuat sesuatu kesukaan. Kenapa? Saya tidak hidup karena berkat manusia, saya hidup karena berkat Tuhan, dan saya berani melawan. Karena saya tahu tidak pernah mengecewakan. Kalau kita hidup kong kali kong dengan dosa, dengan orang-orang yang sekalipun satu, ya kita katakan masih satu hati dengan kita, tapi dalam sikap seperti ini, tidak. Saya lebih memilih untuk hidup bersebelah. Akhirnya kita tersisi, ya. Tapi saya mau katakan, lebih baik tersisi di hadapan manusia daripada tersisi di hadapan Bapa di surga. Saya memilih untuk tersisi di hadapan manusia, tapi betul-betul bersatu dengan Tuhan. Sehingga ketika saya Tuhan, saya butuh ini, saya sedang sakit Tuhan, Tuhan tolong. Saya sedang butuh pertolongan Tuhan soal finansial, Tuhan tolong. Dan Tuhan saya ini, Tuhan tolong. Kalau manusia, sekali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali diceritain, dibully. Jadi harus hidup dapat memilih apa yang baik. Apa yang baik dan benar di hadapan. Jadi tidak akan kong kali kong, sama seperti si Hizkia. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Ketika Tuhan vonis mati, dia sanggup menyampaikan doa dan permohonan, dan Tuhan panjangkan dia. Masih dalam waktu yang relatif singkat. Yesaya belum keluar dari kerajaan, masih di ruang tengah. Tapi Tuhan sudah katakan, berbalik, katakan kepada istri hamba, aku sudah mendengar tangisan air mata. Aku akan panjangkan hidup di dunia Kristus. Itu kalau kita benar-benar hidup, melakukan apa yang benar, memilih untuk hidup melakukan apa yang baik dan benar. Kalau itu kita lakukan, maka ketika kita memerlukan sesuatu dari Tuhan, kita akan mendapatkan. Tapi kalau kita sudah berani kong kali kong, kita tidak akan berani kuat berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan berani secara, kalau orang bilang orang
Inggris bilang, diklaim itu janji firman Allah. Memangnya kau Tuhan, maksa-maksa Tuhan. Tidak. Tapi ada akibat dari apa yang kita lakukan. Miskin. Yusuf. Ayo. Bagaimana dia hidup jujur saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi yang jahat. Orang bilang, oh itu kan zaman dulu. Nggak sesuai dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Anda begitu, Anda nggak makan. Sampai saat ini saya masih Tuhan. Salah satu kenapa saya mengusul istri saya keluar dari perusahaan, karena pembukuan kan. Yang kedua itu karena rokok. Saya mengajar orang untuk tidak merokok, lalu istri saya siap minum. Saya mengingatkan seseorang, kalau kita sebagai orang percaya, jangan penderitaan orang itu bisa datang kepada kita. Penyakit yang dibuat orang itu bisa datang kepada kita. Yang Anda jual itu kan apa? Bukan saya tidak merokok, saya kan hanya dapat itu. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar depresi. Usaha. Kalau belum kuat, bilang Tuhan saya belum kuat untuk ini. Jujur saja di hadapan Tuhan. Kenapa? Anda dapat cuan, saya bilang. Anda dapat untung. Orang lain menderita. Yang mereka datang, iya, karena Anda menyediakan. Coba Anda tidak sediakan, mereka tidak akan datang. Paling bertanya. Tapi kalau enggak ada sediakan, sekali dua kali mereka tidak akan datang. Ya kalau enggak ada itu enggak lagi. Ya kalau sudah begitu, kita tidak bisa bilang apa. Tapi saya sudah pernah katakan, ada orang yang akhirnya melakukan jauh lebih berkati. Ketika saya usaha, dia datang khusus melewat melihat. Kapan saja? Jual bir enggak? Benar-benar aja. Jual apa enggak? Terus jual apa enggak? Saya bilang 10 tahun pada waktu 10 tahun. Apa yang saya katakan 10 tahun yang lalu itu akan stop saya jaga untuk tidak melakukan. Bagus. Kasih modal kan. Saya bilang, Pak, saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya belajar menghidupi apa yang saya katakan. Dan saya belajar menjaga apa yang sudah saya katakan. Ini kan ada banyak orang yang tidak menjaga apa yang dikatakan. Janji, yang penting kamu suka dulu. Karena tinggal kemudian nggak digenapi, nggak disepakati. Kalau setelah sambat Tuhan, setelah sambat jemaat mungkin masih ada apa. Tapi kalau setelah sambat Tuhan, itu menjadi gimana? Yang pada akhirnya tanpa kita sadari melumpuhkan iman keyakinan kita. Hanya mulut yang berkata besar, tapi kenyataan tidak. Tapi mari kita belajar apa yang kita harus. Yang bagian B, bagian kedua ini, kita harus hidup dapat memilih mana yang terutama. Artinya tahu mendahulukan mana yang harus dilakukan.
Jadi kita harus bisa menentukan mana. Mudahnya pada saat kita diuntukkan itu, satu contoh, kemudian ada orang mau berkata kepada Anda, lalu kemudian Anda sebenarnya mau pergi berdoa. Apakah Anda berani berkata, saya mohon maaf, saya mau pergi untuk berdoa. Karena saya tahu kalau ini terjadi, ini yang sah itu aja, tidak habis waktu saya berdoa. Dan pada akhirnya saya katakan, oh dia order. Atau ketika saya diberikan tugas dengan Senin, sementara saya sudah tidak bisa kalau hari Senin itu tidak bisa dikasih tugas. Raja saya harus saya temui pada waktu itu. Tidak bisa. Pada akhirnya saya mau resign atau kalau saya tidak hanya saya resign. Nanti saya sudah bilang untuk meresign saya nggak gampang, nggak susah. Bikin aja itu tiap hari Senin. Karena kalau saya sudah timbul rasa bersalah saya, ini sudah nggak benar ini. Saya harusnya mengajak, tapi ya tentunya datang kepada pimpinan mengatakan apa yang harus. Tapi dari awal kita sudah bilang itu bagi saya adalah kesempatan. Dan itu tidak bisa dibangun. Biar ada pertemuan apapun di sekolah, kalau hari Senin saya tidak akan pindah. Terkecuali misalnya ada penggantian jam hari Senin dan hari Selasa karena ada kadang-kadang dan ada acara di sekolah itu kemungkinan sekali saya bisa datang. Hanya itu. Tapi kalau disuruh milih, saya akan memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan. Itu pilihan. Jadi tahu mana yang harus terutama. Dan ketika yang senior, kita harus dapat memilih dan menguji sesuai dengan firman Tuhan. Atau orang kan berdusta itu boleh jadi kebaikan, kan gitu kan? Berdusta itu boleh kan? Dalam 3 perkara kita boleh berdusta. Dalam firman Tuhan tidak ada dalam 3 perkara kita yang berdusta. Berdusta itu kita berdusta kepada musuh. Apa? Nah, berdusta kepada kita untuk keselamatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya ini sudah menggarisbawahi dia katakan dia tidak katakan tidak selebih adalah dosa. Kalau Pak Yakub katakan ya tidak tidak. Kalau tidak kamu benar dosa dan hukuman. Dan yang ketiga, doa dan harapan kita harus hidup. Yang pertama dalam kebenaran, ya, hanya dalam kebenaran. Ayat 11. Ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus kemuliaan dan memuji Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 3, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your laws. Aku telah menyelesaikan hatiku terhadap hukum. Itu orang yang berjalan di dalam kebenaran. Dia tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Jadi artinya begini, apa yang dia lakukan
selaras dengan firman Allah. Apa yang dia pikirkan selaras dengan firman Allah. Apa yang dia katakan selaras dengan firman Allah. Antara perkataan, perbuatan, dan pikiran itu harus selaras dengan firman Allah. Kadang orang antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Di depan kita dia manis, di belakang dia bermanis. Di depan kita dia berkata, semoga, tapi kalau boleh hancur. Itu bukan orang yang melakukan kebenaran. Itu melakukan janji. Kesombongan itu. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup. Karena di hadapan Tuhan kita sama-sama. Dan setiap kita harus menjaganya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Gak bisa kita suka-suka. Dan ujung daripada apa yang dikatakan oleh firman Allah Filipi 4 ayat 20. Now to our God and the Father, the glory forever and ever. Sekarang. Jadi bukan besok. Bukan yang akan datang. Sekarang. Itu kemuliaan hanya kepada Allah Bapa. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 10:31, whatever you eat or drink, apa saja yang kau makan dan minum, or whatever you do it for the glory of God. Lakukanlah dan berdiri. Gampang. Tapi kalau I have chosen the way of truth, aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Itu bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Kita bersama dengan Yesus. Makanya kebenaran kita bukan kita kerjakan sendiri, itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup. Dan yang terakhir, saya membuat di dalam ayat yang ke-8 ada satu kata yang perlu kita ingat dalam menjaga seluruh kehidupan kita. Dikatakan kita harus hidup, itu bagian keempat, kita harus hidup yang pertama, suci. 1 Petrus 1:15-16, but as you call you is holy, you also be holy in all your conduct. Sama seperti Dia yang telah memanggil kamu dalam kudus. Hendaklah kamu kudus dalam segala tindakan. For it is written, sebagaimana ada tertulis, be holy, for I am holy. Jadilah kudus, sebab aku adalah kudus. Ada tertulis. Jadi Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, yang harus mengikuti setiap langkah-langkah kehidupan. Kenapa saya menaruh ini? Kebenaran yang kita lakukan setiap hari tanpa menjaga hidup dalam kekudusan akan menjadi sia-sia. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam karakter, dalam kondisi, dalam roh, dalam karakter. Gampang? Kalau bisa kita kerjakan, kalau Allah yang mengatakan pasti bisa dengan kekuatan Tuhan. Dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa.
Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, berapa hari saya tidak melayani Engkau di dalam uh, 2 hari sekali kami menyampaikan itu. Bukan saya tidak mau, tapi ketika saya bersuara, ini jawaban ini sakit. Saya bilang, sebelum saya tidur, saya masih merasakan sakit itu. Tapi semoga malam ini kamu menyaksikan dan menjamah dan menumpangkan tangan. Ya kadang-kadang kita berdoa, tapi kita nggak tumpahkan tangan. Tapi malam itu saya tumpahkan tangan. Saya bilang, saya ingin berbicara di sini. Bukan hanya di kota, tapi di baginya, dalam berdoa yang berikut, saya bisa mau. Makanya tadi Pak kita bilang, berat rasanya kalau kita sudah biasa ngomong, tidak ngomong. Ya, itu perlu. Tapi kita sebagai orang percaya ada saatnya kita harus kita ingin, tapi kemampuan kita tidak ada. Itu saya ingat. Setiap kali itu kan saya melayani 3 kali. Sebenarnya kan bukan itu. Tapi bisa sampai 3 hari saya mengerjakan dalam 1 malam. Dan saya bilang, ya semoga Tuhan menolong saya besok. Saya bisa berbicara, saya bisa ketika saya berteriak, saya tidak perlu mengalami sakit lagi di tahun saya ini. Saya tidak perlu lagi harus ya gimana rasanya ini. Dan saya bahkan itu sebabnya kenapa saya katakan tidak perlu membangun hubungan komunikasi kita dengan kita. Karena ketika kita meminta sesuatu dengan serius kepada Allah, saya minta supaya Tuhan sembuhkan, tapi tidak saya tumpang tangan. Biasakan saya tumpang tangan kepada Tuhan. Jadi agama seperti ini ketemu saya seperti ini, mau datang lagi. Nanti sudah kosong ini berapa saya usiknya. Dan hari ini kalau mau dibuka, nggak perlu sakit lagi. Jadi ketika kita tahu apa artinya doa dan harapan, saya berdoa supaya kalau saya sakit, harapan saya disembuhkan. Saya tahu bahwa doa itu sangat luar biasa. Itu antara komunikasi saya dengan Tuhan, dia bisa intervensi, dia juga bisa mengantara lain dan lain sebagainya. Dia juga bisa judgment. Dan kebaikan Tuhan itu gampang. Tapi kalau kita sedang mengikuti pola pikiran kita, kadang-kadang kita juga, ya sudahlah, sepertinya demikian, nggak pala apa. Tapi kalau sudah rasa sakit, kalau kita nah situ kita boleh motor. Nah, jadi hidup suci itu adalah pengharapan daripada Tuhan. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Lalu kemudian tidak bercacat. Nggak mungkin lah. Jadi,
setiap luka yang ditinggalkan itu akan meninggalkan scar, bekas yang tidak akan mungkin. Saya diceluri di kaki saya, manjang perut saya, itu nggak hilang. Luka menganga itu masih ada. Kepala saya dihantam batu dengan teman, ini masih ada bekasnya, masih ada rasa selah ini antara tulang ini. Kepala saya di atas sebelah sini masih terasa bahwa itu pukulan bal kayu karet, bocor gal. Dan itu juga terjadi seperti gelombang. Artinya yang saya katakan, kalau luka kita akan meninggalkan bekas, tapi kalau luka yang kita lakukan kepada Tuhan, katakanlah kita berdosa, itu tidak ada bekas, dia lupakan segala dosa dan pelanggaran. Cukup mengaku segala dosa dan kejahatanmu, Tuhan lupakan segala kejahatan dan dosa. Itu sebabnya kita layak mengandalkan Yesus. Keselamatan itu hanya pada doa dan harapan kita, semua orang mendapatkan anugerah keselamatan. Doa dan harapan kita bagi bangsa kita yang tidak sedang baik-baik ini, dalam keadaan baik-baik. Doa dan harapan kita bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak hidup memberontak, tidak hidup dalam saluran kuasa kegelapan, saluran kuasa kejahatan, hidup dalam papan kesukaannya ganja, minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan firman Allah. Suka melakukan hubungan-hubungan seks di luar nikah, yang sudah menikah melakukan perjinahan. Doa dan harapan kita tidak lagi terjadi di dalam rumah Tuhan. Karena kenyataannya di rumah Tuhan pun baik terjadi. Dan itulah sebabnya kita perlu berdoa. Supaya api kemuliaan dari Tuhan itu, api doa yang kita naikkan kepada Tuhan, akan terus menyala, membakar setiap sampah-sampah dosa, memurnikan setiap iman orang-orang percaya. Sehingga apa yang kita harapkan dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan bisa terjadi. Keinginan hati kita untuk melihat kota kita diselamatkan, bangsa kita diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan, kita bisa. Keinginan kita untuk melihat setiap jiwa datang kepada Tuhan, setiap lutut bertelur, setiap bidang mengaku bahwa bisa. Dan kita akan bisa melihat pertobatan besar-besaran akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh tidak membiarkan api doa, api kemuliaan Tuhan itu tidak padam dari setiap kehidupan. Gampang tentu tidak. Tapi saya mau ingatkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang kau doakan dan apa yang kau doakan. Baik bagi anakmu, baik bagi keluargamu, baik bagi umat Tuhan, baik bangsa, baik pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat. Percaya, doa dan harapan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita naikkan dari itu. Saya berkata kepada Tuhan, saya memang tidak kuat lagi 2-3 jam begitu. Tapi setidak-tidaknya saya katakan 1 jam itu dengan segala pemaksaan saya akan melakukan untuk duduk di bawah. Semoga tidak. Tapi itu yang sedang saya lakukan. Kita berhadapan dengan politik di bawah.
Karena saya tahu Tuhan itu apa yang kita tuakan dan apa yang menjadi harapan Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mencari firman, yang siap sedia melakukan apa yang kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga yang sudah mendengarkan firman Allah, doa dan harapan. Di mana ketika kami berdoa kami dengan Bapa di surga. Kami juga bisa meminta Tuhan intervensi atau menengahi persoalan-persoalan kami. Atau juga ketika mungkin sedang berbeban, bisa kami atasi lagi, kami bisa jatuh. Kami tahu Tuhan tidak sembarang bisa jatuh. Musa juga tidak kemarin. Tapi oleh karena keadaan situasi dan kondisi harus memilih, ya, akhirnya Tuhan yang bahwa apa yang dinyatakan itu Bapak di surga doa dan harapan bukan hanya sadarkan mereka, tapi sungguh-sungguh kami mengikuti dan ingin melihat doa dan harapan kami kamu. Terima kasih Bapak di surga bagi jemaatmu, bagi kota, bagi anak-anak kami, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi teman-teman. Tuhan, kami ingin melihat kemuliaan dan pertolongan. Biarlah api doa, api kemuliaan yang membakar sampah tanpa dosa, tanpa ketidakbenaran yang mengakibatkan cemerlangnya kehidupan kami tidak bersalah di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih dan tidak kebenaran itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena pertolongan. Terima kasih Bapa di surga dan pujilah yang terus menyatakan kasih dan kuasa di tengah-tengah kehidupan. Doa dan harapan kami kepada adalah doa dan harapan yang terus yang tahu bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan masyarakat di daerah di mana kita terpakai. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, percayalah dengan iman Engkau katakan kepada akan kembali kembali. Kalau Engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tangan-tangan yang diarahkan datang kepada mereka Tuhan, karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kapan saja Engkau dibutuhkan oleh mereka, Engkau siap datang. Dan hari ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka, apapun kami perintahkan dalam nama keluar dan melebihi Yesus oleh kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan berkata. Dan bagi engkau yang sedang mengalami keadaan yang tidak baik, persoalan hidup bersama-sama oleh karena susahnya perekonomian, perputaran keuangan yang itu lambat dan sangat luar biasa mencekiknya, tapi jangan pernah putus hati. Selalu ada harapan bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya doalah dan nyatakan harapan inginmu kepada Tuhan. Saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu, di bulan Maret, ya, Maret, April, Mei, Juni, ya. Saya telah melihat bagaimana kebaikan Tuhan semua. Kalau saja engkau mau mengalir dengan kuasanya, tapi tidak hanya di situ, engkau harus mengambil sikap untuk mempercayai firman-Nya dan memperkatakan firman-Nya dan berdoa sesuai dengan firman. Kalau engkau mau diberkati, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam hidup. Kalau engkau mau memperoleh kekuatan, firman Allah berkata bahwa Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada siapapun yang percaya. Dan kalau engkau kekurangan, Allah pun mencukupkan dan memampukan engkau untuk memperoleh apa yang engkau butuhkan. Dan itu sebabnya nyatakan, baca itu firman Allah, cintai firman Allah dan perkatakan.
mengatakan firman Allah dan engkau bisa melihat kebenaran firman Allah dinyatakan. Baca itu saya Yeremia 29 sehingga engkau mengetahui apa itu aku sebut janji. Kalau engkau mau membaca pasal 29 itu, engkau akan tahu apa aku sebut janji. Engkau akan nikmati. Karena Tuhan berjanji situ melakukan apapun setelah digenapi pembuangan mereka di Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami bersyukur berterima kasih kepada dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Yang mungkin keadaan mereka tidak baik-baik saja. Yang mungkin sedang mengalami kesulitan, kesukaran, problema dalam hidup, dalam keuangan dan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda bermohon kepada kiranya apa yang sudah Engkau lakukan kepada hamba waktu yang lalu, nyatakan juga kebaikan kepada mereka. Kebaikannya Engkau tentu tidak akan samakan kebutuhan kami dengan kebutuhan mereka. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan solusi. Karena Mazmur 120 ayat 1 berkata, kalau orang yang dalam kesesakan itu berseru, maka Tuhan akan menolong. Dan tolonglah setiap mereka Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat kebaikan-Mu, buat pertolongan kepada mereka. Dan umat-Mu apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberikan mereka yang sekolah, Tuhan tolong, yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, semuanya diberkati. Orang-orang muda, biar mereka mempunyai prinsip untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka betul-betul melihat pertolongan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena akan senantiasa ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan ketika kami sungguh-sungguh tidak akan. Ada orang-orang yang akan Tuhan utus, Tuhan tempatkan untuk menolong orang-orang seperti mereka yang takut akan Tuhan. Ada bagi Yusuf, ada orang Media, ada Potifar, ada kepala penjara, dan ada Firaun. Dan pada akhir di tangan Firaun, Tuhan mengangkat dia. Akan ada orang tempat dan orang-orang khusus yang akan menolong orang-orang yang takut akan Tuhan untuk tidak mengalami pencelakaan atau mengalami kehancuran, tapi justru Tuhan akan menolong mereka di tengah-tengah yang tidak. Terima kasih Bapa di surga, karena selalu ada doa dan harapan yang dinaikkan oleh orang kudus, orang-orang percaya kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk kami, keluar ke kami, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong orang-orang muda yang bersekolah, anak-anak Tuhan, Tuhan cukupkan kehidupan mereka yang asah kemampuan anak-anak Tuhan. Mari Engkau memberikan kemampuan yang daripada Tuhan. Kami punya Tuhan, kami punya Tuhan, kami punya Roh, kami punya kekuatan yang begitu luar biasa. Kalau kami mau menggunakannya dengan hormat, tentu Tuhan akan menolong kami. Dan itulah sebab Tuhan tolong kami, sehingga kemampuan-kemampuan yang kami harapkan dari doa dan harapan yang kami naikkan itu boleh terwujud. Pelajar-pelajar, orang-orang yang mau mencari pekerjaan, sungguh Tuhan memampukan mereka untuk berhidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam ketaatan. Terima kasih sehingga kami semuanya mengalami makan. Doa dan harapan yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau tahu semuanya, dan kiranya Tuhan menolong kami mati sebagaimana firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dan di lain samping permohonan-permohonan kami yang lain, doa yang kami naikkan kepada Tuhan, harapan yang kami naikkan kepada Tuhan, itu akan dihasilkan sebagaimana keinginan yang terkabul oleh karena Tuhan mengabulkan harapan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hingga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Libatkan kami dengan tak kurang satu apapun, setelah kecelakaan maut dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan menolong, Dia memagari kami, dalam keluar masuk kami diberkati oleh dalam nama Tuhan. Dalam masa-masa doa kami,
ke depan juga Tuhan tolong kami untuk mampukan kegairahan dan semangat daripada Tuhan, api dari Tuhan, api rohani akan terus menyala secara mendahsyat dalam setiap kehidupan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ke cinta Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kemenangan, kuasa untuk melakukan apa yang menyenangkan dan yang dikehendaki. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.